Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahu alazim. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian sebagian dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Yang kedua, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, janganlah kalian membicarakan aib orang lain atau ghibah. Jadi di ayat ini ada 3 potensi yang menyebabkan kita putus dalam silaturahmi, putus dalam ukhuwah. Sementara memutus silaturahmi itu adalah dosa besar yang mengakibatkan kita diazab oleh Allah. Sebelum diazab nanti di akhirat, kita diazab di dunia lebih dahulu. Kenapa? Karena di antara penyebab mendapat azab di atas dunia ini adalah memutus silaturahmi. Jadi makanya tugas kita menjaga dan tidak boleh memutus. Jangankan kita yang memutus, melihat orang lain yang putus silaturahminya, wajib hukumnya mendamaikan. Jangankan kita yang memutus, mengetahui orang yang putus silaturahmi, maka wajib bagi kita untuk menyatukan. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan di antara saudara kamu. Syaratnya bagaimana? Damaikan secara ikhlas karena Allah. Lalu dia adil kita dalam mendamaikan. Lalu menjadi orang yang disegani dan dipercaya oleh kedua belah pihak. Andaikan kita tidak dipercaya, carikan orang lain yang dipercaya, yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Sampai-sampai
Jika ada satu golongan yang tidak mau berdamai, maka perangi yang tidak mau berdamai itu. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Apabila aniaya satu golongan kepada golongan yang lainnya, perangi yang menganiaya tadi, sehingga dia mau kembali untuk berdamai. Kalau tidak, beri sanksi dia. Beri sanksi yang tidak mau berdamai tadi. Begitu wajibnya menjaga tali persaudaraan. Kenapa? Karena menjaga tali persaudaraan bukti seseorang itu beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kembali kita kepada ayat 12 tadi. Di antara penyebab putusnya silaturahmi itu atau pemicunya yang pertama adalah buruk sangka. Buruk sangka. Hati-hati boleh, tapi buruk sangka tidak boleh. Harus dibedakan ini. Hati-hati dan waspada boleh, tapi buruk sangka tidak boleh. Kenapa? Karena kita belum tahu apa yang akan terjadi sebenarnya. Jadi makanya kata para ulama, penilaian seseorang kepada orang lain itu tergantung isi dada dan isi kepala dia. Jadi kalau dia memiliki hati yang bersih, pemikiran yang positif, itu terjemahannya baik. Hal yang sederhana sajalah. Orang senyum kepada kita, kira-kira terjemahannya gimana? Bisa baik dan jelek. Kalau memang pikirannya baik, hatinya baik, pasti dia menerjemahkan, ini teman ini, orang ini senang dengan saya. Kenapa? Lihat senyumnya, ya kan? Tapi kalau hatinya jelek, pikirannya jelek, kenapa kok senyum-senyum aja dia ke saya? Ini nampaknya ada yang tidak beres ini, ya kan? Ini senyumnya benar apa senyum cewek ini, ya kan? Nah, jadi hati-hati. Penilaian kita kepada orang lain itu menggambarkan isi dada dan isi kepala kita. Jadi hati-hati dalam menilai. Misalnya ada kakek nenek sedang berjalan pegang-pegangan lah, ya kan? Kalau yang baik hatinya kira-kira penilaiannya gimana? Alhamdulillah, walaupun sudah tua masih mesra dia berjalan. Kalau yang jelek, awaklah tua pegang-pegangan dia baru, ya kan? Kalah lo namudo. Nah ini hati-hati. Sama kita berbisnis, orang nengok-nengok barang kita, tapi cara nengoknya kita lazim, kita langsung curiga. Hati-hati itu, kayaknya tangannya balemah, ya kan? Kadang-kadang orang yang tingkah-tingkah seperti itu, yang tukang belanja, ya kan? Tidak tahu kita. Pernah terjadi di toko kita, Simpang 3, ibu-ibu dengan membawa motor buntut, rupanya motor anaknya yang sedang dipretel, datang ke toko. 3 orang karyawan senior, 1 yang junior. Yang senior tidak mau melayani. Anak kamu mungkin butuh belanja tuh, motornya seburuan. Akhirnya dilayani oleh yang baru, ya kan? Apa yang terjadi? Ternyata ibu itu orang kaya, main tunjuk aja dia. 1, 2, 3 berapa harganya? Berapa harganya Pak Ustaz? 58 juta. Boleh kurang enggak? Boleh. Kita diskon 4 juta, akhirnya 54 juta. Ibu buru-buru, tadi ini ada duit 8 juta, nanti sisanya di rumah. Nah, baru terpikir sama yang senior. Jadi memang pas saatnya mau diterapi, ya kan? Nah, ketawa. Kenapa? Karena dari awal melihat gaya orang dia sudah negatif. Padahal belum tentu gaya masing-masing. Jadi artinya apa? Hati-hati dengan buruk sangka. Karena buruk sangka itu pemicu putusnya silaturahmi. Jadi makanya kita
tidak boleh berburuk sangka, tapi kita disuruh hati-hati dan waspada. At-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaitan. Menahan diri itu dari Allah, emosional itu adalah dari syaitan. Yang kedua, wala tajassasu. Jangan mengorek-ngorek, jangan mencari-cari, jangan menyelisih-nyelisih, jangan mengintip-intip, mencari kesalahan orang. Biasanya kan kita kalau sudah tidak senang kan dicari-cari. Apalagi bisnisnya sama Jawa, mencari lantai terjungkit, ya kan? Nah, di mana kajelek? Kadang-kadang jeleknya sedikit cuma. Dari 10 itu jeleknya 1 atau 2. Tapi yang itu yang dikorek-korek. Yang lebih bahaya lagi apa? Yang lama dikaji-kaji. Nah, rajin loh. Awak tahu perangainya dulu. Dulu siapa yang tahu perangai? Ya kan? Jadi pengurus loh. Lendak kehilang pitih. Ya kan? Awak tahu perangainya dulu lah jujur. Dulu. Sayyidina Umar apa yang tidak kesalahan dia? Main pedang, main bunuh, main mabuk, tidak ada cerita. Tapi setelah masuk Islam, wala tajassasu. Jangan dicari-cari, jangan dikorek-korek. Kenapa? Ingin menjatuhkan orang lain. Nah, ini yang banyak terjadi. Kalau sudah kelompok A, kelompok B, grup A, grup B, partai A, partai B, organisasi A, organisasi B, ini yang bahaya. Mengorek-ngorek kesalahan. Ini dilarang oleh Allah. Kenapa? Berpotensi memutus silaturahmi. Tinggalkan yang lama. Mantan preman tidak ada masalah. Yang susah kan mantan orang baik, apalagi mantan ustaz. Nah, ini yang bahaya. Mantan penjahat itu biasa, mantan orang nakal itu biasa, tapi mantan orang baik, ini pesantren dulu mah, itu orang surau dulu tuh, itu orang bapak ngajian gini, coba jadi ini. Nah, ini yang bahaya. Tapi mantan orang jahat ada masalah, ya kan? Oh, dia penggarung dulu, dia begini dulu, tidak ada masalah. Tapi setelah masuk, setelah beriman, wala tajassasu. Jangan dikorek-korek, jangan dicari-cari. Dan yang ketiga, wala yakta ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakaritum. Jangan membicarakan aib orang. Aib itu apa? Apabila tahu kita bicarakan, marah dia. Itu tandanya aib. Apabila orang tahu kita membicarakan sesuatu, malu kita, berarti kita sedang berdosa. Jadi jangan bicarakan aib orang, dan jangan kita merasa gelisah dengan perbuatan itu, berarti kita sedang terjebak dengan perbuatan dosa. Kenapa? Karena dosa itu tandanya apa? Menggelisahkan hati. Jadi kedua belah pihak. Diketahui orang kita sudah merasa gelisah, dan orang pun kalau tahu dia tidak suka dibicarakan. Kalau benar itulah ghibah. Kalau tidak benar, naik grade-nya fitnah. Al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Tapi pertanyaan sederhana, apakah semua ghibah itu dilarang? Nah, ini catatan penting kita. Jadi tidak semua gunjing itu dilarang. Apa di antaranya gunjing yang dibenarkan? Misalnya ada orang zalim, ada orang jahat, lalu kita bicarakan kejahatan dia kepada orang lain supaya dia tidak menzalimi lagi atau tidak berbuat zalim, itu boleh. Syanu itu nampaknya memang suka mencuri, suka menganiaya orang. Tolong kita waspada dan kita bicarakan aibnya. Itu ghibah yang dibolehkan. Itu ghibah yang dibolehkan. Kenapa?
membicarakan kezaliman seseorang supaya kita mencari jalan keluar untuk mengatasi kezaliman itu. Boleh? Lalu yang kedua, kapan ghibah itu boleh? Untuk mengatasi kemungkaran yang dilakukan oleh orang itu kita bicarakan. Apa caranya? Nampaknya lama nggak apa nama, ya kan? Kita bicarakan. Ini makin hari kalau dibiarkan perangai dia ini makin menjadi-jadi, itu syanulah karena itu syanulah kita bicarakan dia untuk mengatasi kemungkaran, itu ghibah yang dibolehkan. Lalu selanjutnya, kapan ghibah itu dibolehkan? Kita minta fatwa. Minta fatwa kepada ulama, boleh tidak perangai itu? Boleh tidak tingkah itu? Nah, bagaimana menurut pandangan agama? Maka boleh dibicarakan. Itu tidak termasuk kepada ghibah yang dilarang. Kenapa? Mencari ketetapan suatu hukum. Lalu yang keempat, bolehkah saya menggibah dalam berceramah? Boleh. Kenapa? Untuk memperingatkan. Contoh, si anu itu yang sudah berbuat begini, si anu itu yang sudah berbuat akibatnya seperti ini, itu akan mengundang azab, itu akan mengundang bencana. Coba kejadian yang terjadi di sana. Bolehkah kita menggibah untuk memberikan peringatan kepada umat? Boleh. Kalau anda tidak tahu maka boleh kita bicarakan ghibah karena untuk memang memberikan peringatan atau pelajaran kepada masyarakat. Lalu yang kelima, bolehkah kita menggibah? Boleh kepada orang yang memang sudah itu perbuatan dia. Sudah begitu perangai dia, orang sudah tahu semua. Siapa dia? Itu yang pemabuk itu Siapa dia? Yang pezina itu Siapa dia? Yang pemaling itu, ya kan? Kenapa? Karena sudah terang dia berbuat yang tidak baik dan diketahui oleh semuanya. Artinya dibicarakan, tidak dibicarakan, orang sudah tahu. Bolehkah dibicarakan? Boleh. Itu si pemabuk tu si pengganggu tu yang suka ngezalim tu, yang si pezina, boleh, ya kan? Kenapa? Untuk memang kita mewaspadai anak-anak kita, masyarakat kita, supaya jangan seperti itu. Lalu yang terakhir, bolehkah kita menggibah? Di antara boleh dibolehkan itu, kita ingin memberi tanda kepada seseorang. Contoh, misalnya taruh namanya si Badu. Rupanya si Badu di tempat kita itu ada 5. Yang dicari si Badu mana? Ya kan? Mohon maaf, yang si Badu yang kakinya sakit katanya, atau yang memang matanya bermasalah, berarti kan kita bicarakan aib dia. Atau yang lebih umum lah, yang hitam, si Badu mana? Badu kalian itu kan? Mengasih tanda. Kenapa? Orang mencari dia. Maka kalau si Badu kalian situ rumahnya, kalau yang putih situ rumahnya, kalau yang agak putih, artinya kita menggibah itu. Itu gibah yang dibolehkan. Jadi ada juga gibah yang dibolehkan. Tapi pada prinsipnya gibah itu sama dengan memakan daging saudara kita yang sudah menjadi bangkai. Fakarihtumu, kecuali hal-hal yang dibolehkan yang kita ceritakan tadi. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, di dalam surah Al-Hujurat yang ke-12 ini ada 3 hal yang pemicu putusnya silaturahmi. Yang pertama buruk sangka, yang kedua mencari-cari kesalahan orang, dan yang ketiga menggibah. Andaikan ini kita lakukan, berpotensi memutus silaturahmi, itu mengundang azab. Jadi orang yang memutus silaturahmi, di samping nanti diazab di akhirat, maka paskot azabnya akan diterima di dunia ini. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.